Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan fardu insya berjamaah. Kemudian kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah ini untuk mengkaji ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji tentang syarat. Ada lebih kurang 9 syarat seorang imam. Yang pertama, seorang imam itu disyaratkan mestilah seorang beragama Islam. Ini tak perlu kita kaji, sudah sepakat. Yang kedua, syaratnya mestilah orang yang berakal. Tidak sah salat di belakang orang yang tidak berakal, orang yang gila. Yang ketiga, disyaratkan imam itu mestilah orang yang baligh. Tidak boleh berimam kepada orang yang tidak baligh. Akan tetapi ada yang belum sampai baligh, disebut dia mumayyiz. Sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang tak baik, tapi dia belum sampai akil baligh. Kira-kira berusia 6 tahun sampai, kalau akil baligh itu 12 tahun, jadi dari usia 6 sampai 12 tahun. Bagaimana kalau orang seperti ini menjadi imam? Apakah boleh? Maka menurut mazhab Syafi'i, boleh dia menjadi imam. Dalilnya berdasarkan riwayat dari Amr bin Salamah, bahwa beliau berkata, "Ammamtu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun ibnu sab'a sinin." Saya pernah menjadi imam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu umur saya 7 tahun. Jadi anak umur 7 tahun, kalau dia hafalnya banyak, boleh dia menjadi imam. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, disyaratkan imam itu az-zukurah, mestilah laki-laki. Oleh sebab itu laki-laki tak boleh berimam kepada perempuan. Tapi kalau makmumnya semuanya perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. Jadi tidak disyaratkan mesti laki-laki saja menjadi imam, perempuan pun boleh jika makmumnya itu juga adalah sesama perempuan. Akan tetapi posisinya tidak maju di depan seperti imam laki-laki. Dia berada di tengah shaf. Dia menjadi imam bagi sesama perempuan. Syarat yang kelima, suci dari hadas dan khabas. Maka orang yang tak suci tak dapat dijadikan sebagai imam. Syarat yang keenam, bagus bacaan dan rukun. Bacaannya rukun, artinya kalau orang tidak dapat membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah rukun salat, yang tidak sah salat tanpa bacaan yang benar. Kalau bacaannya tidak benar, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai imam. Oleh sebab itu, la tasihhu salat khalfa akhras. Tidak boleh salat di belakang orang yang bisu. Kenapa? Karena dia tak dapat membaca. Walaupun salat dia sendiri sah, tapi makmum tak boleh berimam kepada orang yang tak dapat membaca rukun. Ketujuh, orang yang kita jadikan imam itu bukan statusnya makmum. Artinya kita berimam kepada orang yang sebelumnya dia tidak imam, tapi dia makmum. Kita datang masuk ke dalam masjid, ada orang yang masbuk. Tadi dia waktu salat isya hanya ikut 3 rakaat bersama imam. Lalu kemudian setelah imam yang asli salam, lalu dia menyempurnakan 1 rakaat yang tertinggal.
lalu datang orang masbuk kedua ingin berimam kepada dia, maka ini tidak dibenarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Sedangkan 3 mazhab yang lain tak membolehkan berimam kepada makmum dalam bentuk yang seperti kita bahas tadi. Syarat yang ke-8, disyaratkan si imam tadi mesti selamat, sehat, tidak mengalami sakit uzur. Contohnya mimisan yang berkepanjangan, meneteskan darah. Kemudian dia terkena penyakit sulusul baul. Sulusul baul, maaf kata, maaf cakap, kencing yang tak berhenti dan sejenisnya. Maka orang seperti ini tak cukup syarat menjadi imam. Syarat yang ke-9, sahihul lisan, lidahnya dapat melafazkan huruf-huruf Arab dengan fasih. Dapat diucapkannya, makharijul hurufnya tepat. Maka orang yang tak dapat menyebutkan huruf dengan tepat, maka dia tak layak menjadi imam. Itulah 9 syarat yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, lengkap dengan beberapa pendapat ulama fikih dari kalangan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas, andai berkumpullah orang-orang yang cukup syarat tadi. Kalau tadi yang 9 itu syarat orang, ke-9 ke semua orang tadi cukup. 9 syarat itu ada pada diri dia, tak kurang satu apapun. Lalu ketika kita berkumpul semua, berapa kita dalam masjid ini? Lebih kurang mungkin ada 50 orang. Lalu di antara kita ini, siapakah orang yang paling layak menjadi imam? Maka orang yang paling layak menjadi imam, saya ambil pendapat mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang paling layak menjadi imam yang pertama adalah al-wali, pemimpin. Jadi satu pekan baru ini yang paling layak menjadi imam, ya wali, pemimpin. Di selevel tempat kita ini, suatu kampung yang paling layak menjadi imam, ya kepala kampung, kepala desa. Oleh sebab itu dalam Islam tidak dipisahkan antara kepemimpinan negara dengan kepemimpinan agama. Ketika zaman Nabi SAW yang jadi imam, Nabi Muhammad. Ketika meninggal Nabi Muhammad, yang menjadi imam Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, yang menjadi imam Umar. Meninggal Umar, yang menjadi imam Utsman. Meninggal Utsman, yang menjadi imam Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian terbagilah ketika pada generasi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ini. Kalau pada masa sebelumnya orang punya 2 kemampuan, ahli bidang politik, paham agama. Tapi karena keterbatasan manusia, orang terbagi menjadi 2. Satu sangat mengerti politik, tapi buta agama. Yang satunya lagi paham betul agama, tapi tak punya kekuasaan politik. Oleh sebab itu terbagilah kepada 2. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ketika berkumpul semua orang, maka yang paling layak menjadi imam adalah al-wali, pemimpin. Karena kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, tugas pemimpin itu adalah ra'id din wad daulah. Pertama dia menjaga din, agama. Yang kedua menjaga daulah, negara. Jadi agama duluan, bukan negara duluan. Agama dulu yang dia jaga, barulah dia menjaga negara. Salah satu menegakkan agama adalah melaksanakan solat berjamaah. Oleh sebab itu, kalau begitulah syaratnya, maka kita pun memilih pemimpin yang salat berjamaah. Mengapa salat berjamaah tak tegak sekarang? Karena pemimpin tak salat berjamaah. Oleh sebab itu kita baca dalam hadis, Nabi selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memutar ke belakang, memeriksa, bertanya 3 kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Mengapa tak datang salat berjamaah? Mengapa Nabi bisa mengatakan begitu? Karena dia pemimpin. Wali lah yang bisa mengucapkan itu. Mana sebulan, mana sebulan, mana sebulan. Kalau tak wali, tak dapat melakukan inspeksi, pemeriksaan. Tak dapat mengabsen orang. Kenapa begitu? Karena orang yang biasa tak punya kuasa. Oleh sebab itu, maka kekuasaan yang utama adalah dipegang oleh wali. Yang kedua,
Kalau tidak ada si wali atau dia ada tapi dia tak sanggup menjadi imam, maka yang kedua menjadi imam adalah al-imam ar-ratib, imam ratib, imam tetap yang diangkat oleh si wali. Sebagaimana Umar ibnul Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imam pada salat tarawih. Dia mengangkat karena bacaannya, hafalannya, waktunya, maka dia mengangkat. Nah, untuk konteks kita sekarang, inilah yang nomor 2, inilah yang kita pakai. Jadi pemimpin kita tak ada, maka kita mengangkat ratib, imam ratib. Kalau di negara yang mengurus masalah imam, Mesir misalnya, jadi Kementerian Wakaf itu mengatur, maka imam dan khatib itu satu paket. Di negara sesekuler liberal seperti Turki sekalipun ada sekolah imam dan khatib. Jadi alumninya itu menjadi imam dan khatib, padahal sekuler. Begitu juga dengan Maroko. Kerajaan Maroko menerima 1 tahun, ketika saya masih kuliah dulu, saya melihat sendiri pengumumannya, menerima formasi 150 orang menjadi imam dan khatib selama 1 tahun. 1 tahun penerimaan 150, padahal jumlah penduduknya cuma 30 juta. 30 juta. Sedangkan kita kalau prosentasenya, maka idealnya kalau dia 30 juta setahun menerima 150 imam, maka berarti kita idealnya menerima, kalau mengikut standar itu, 1.500 imam. Imam ratib yang diangkat oleh negara. Kalau imam ratib sudah diangkat, siapapun yang datang ke masjid ini tak boleh maju ke depan sebelum izin imam ratib. Tak bisa datang penceramah tahu-tahu maju dia ke depan. Oh, tak bisa. Kecuali imam ratib persilakan, silakan maju, Pak. Tapi kita tak sampai ke sana kepedulian ulil amri kita, tak sampai menyentuh ke imam. Semuanya kita swadaya. Mulai membangun masjidnya swadaya, sampai pengajiannya swadaya, sampai memilih imamnya pun swadaya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjaga kualitas ibadah salat kita, maka kita pun mesti bermusyawarah, berkumpul mengangkat imam ratib. Kalau sudah diangkat imam ratib tadi, maka dialah yang menjadi membimbing salat sekaligus khutbah dan lain sebagainya. Nah, ini imam ratib. Wali yang pertama, kedua imam ratib. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling layak? Al-afqah, orang yang paling paham tentang fikih. Fikih artinya paham. Orang yang paling memahami hukum hakam yang berkaitan dengan hukum agama. Hukum fikih, hukum halal haram. Apa sumber fikih dalam Islam? Yang disepakati 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Sedangkan yang 6 ikhtilaf ulama, saddu dzara'i, syar'u man qablana, istihsan, istishab, qaulus sahabi, urf. Ada 6 yang ikhtilaf, 4 yang sepakat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, ini orang paham. Di antara sekian banyak dia yang paling paham, maka orang ini diangkat. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi yang diangkat? Al-aqra. Al-aqra, orang yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan. Ya, jadi orang ini hafalannya macam-macam. Ada yang juz 30, ada yang 30 juz. Maka kita tengok, oh ini surat Al-Baqarah hafal dia. Oh ini surat sepotong-sepotong. Ini diangkatlah. Ini yang ke wali, afqah. Sekarang yang keempat, wali, afqah, aqra. Yang keempat, aura, orang yang paling wara. Wara. Dia tidak menjaga diri dari yang haram, tapi dia menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang merusak muru'ah. Cakapnya, tindak tanduknya, cara berpakaiannya, orang yang wara. Maka ini dia lebih layak di antara yang lain. Yang kelima, orang yang lebih dulu hijrah. Ini tak berlaku zaman kita sekarang. Pada zaman Nabi dulu, ini kota Makkah, ini kota Madinah. Sahabat ini macam-macam. Ada yang hijrahnya duluan, ada yang hijrahnya belakangan. Ketika berjumpa syaratnya cukup, siapa yang lebih dulu hijrah di antara berdua ini? Maka yang lebih dulu hijrah itu lebih layak untuk menjadi imam.
Kita sekarang tak mengalami hijrah karena kita hidup 1434 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, asbaq islaman, lebih dulu masuk Islam. Ini berlaku bagi orang mu'allab. Yang satu masuk Islamnya tahun 2000, yang satu 2013, tahun tinggi. Nah, yang lebih dulu masuk Islam lebih layak. Kenapa lebih lama dia? Tapi disyaratkan juga syarat yang sebelumnya. Orangnya lebih faqih, lebih banyak hafalan bacaan, lebih wara', kemudian lebih dulu masuk Islam. Kalau cuma sekedar lebih dulu masuk Islam tapi tak ada hafal apa-apa, maka tak dapat juga dijadikan sebagai imam. Yang keenam, afdal nasaban, nasab. Nasab pun menjadi perhatian dalam mazhab Syafi'i. Nasab ini orang keturunan baik-baik. Kenapa begitu? Karena nasab yang baik ini pun menjadi perhatian juga, karena ditengok nasab keturunan seseorang, kemuliaan seorang. Walaupun kita ini inna akramakum indallahi atqakum, tapi kalau nasabnya yang baik, mungkin pendidikannya lebih baik, mungkin memberikan harga diri, menjaga harga diri lebih baik, muruahnya lebih baik. Yang selanjutnya, ahsan sirah, perjalanan hidupnya lebih baik. Yang satu perilakunya, sopan santunnya, tata keramanya, bacaannya banyak, tapi hafalannya banyak, tapi cakapnya kasar, tidak sopan. Maka ini syarat selanjutnya adalah ahsan sirah, orang yang lebih baik perilakunya. Selanjutnya, anzaf sauban, orang yang lebih bersih pakaiannya. Ada hafalannya bagus, orangnya warak tapi jorok, kerah bajunya nampak Arab gundul situ. Ini tak layak. Disyaratkan anzaf sauban, orang yang bersih, bersih pakaiannya, harum, ini rapi, ini disyaratkan. Sampai sedetil itu imam itu. Selanjutnya, naziful badan, badan bersih. Yang satu bacaannya bagus, hafalannya banyak, faqih, tapi badan kotor, malas mandi. Ini tak layak menjadi imam. Sampai sedetil itu mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya, tayyibatus san'ah, tayyibatus san'ah, baik cakap, memiliki keahlian, orangnya memiliki kepakaran, maka dia pun dianggap layak menjadi imam. Selanjutnya, ahsan sautan, suaranya bagus. Jadi yang selama ini kita jadikan standar, yang ini nomor berapa? Wali, afqah, aqra, aura, akdam hijrah, asbaq Islam, afdal nasab, ahsan sirah, anzab sauban, naziful badan, tayyibatus san'ah, ahsan sautan. Suara itu nomor 12. Suara nomor 12. Tapi Bapak Ibu perhatikanlah di tempat kita, kalau udah menang MTQ langsung jadi kumpul, suruh langsung jadi imam. Suara itu nomor 12. Bukan nomor 1, nomor 2. Waraknya dulu, pahamnya dulu, baru suara. Suara itu nomor 12. Kalau dia berkumpul cukup sama semua, tapi suaranya lebih bagus, baru dia maju nomor 12. Yang selanjutnya, ahsanu suratan, ay wajhan. Ahsanu suratan, lebih ganteng. Jadi ternyata menjadi imam ini pun faktor ganteng, lebih putih, lebih mancung, lebih keren. Jadi kalau berkumpul lah semua, ini termasuk. Baru kemudian yang terakhir, fal mutazawwij, sudah menikah. Seringkali kalau bulan suci Ramadan datanglah orang dari pesantren tahfiz Quran, diperkenalkan, Bapak Ibu ini akan jadi imam kita nanti. Hafal Quran 30 juz, orangnya bersih, orangnya ganteng, bacaannya bagus, akhlaknya mulia. Apa yang ditanyakan jamaah? Udah menikah dia itu apa belum? Padahal menikah tak menikah itu nomor 14. Nah, ini jadi perlu urutan-urutan ini untuk apa? Untuk menjaga. Mengapa Imam Syafi'i sampai begitu detail, sampai ditengok bersih bajunya, bersih pakaiannya, bagus akhlaknya, orangnya warak. Mengapa imam begitu sempurna? Karena ini berkaitan dengan ibadah,
dan ibadah itu berkaitan dengan hati. Kalau sudah hati kita tak bersih menengoknya, maka berpengaruh kepada salat kita, berpengaruh kepada khusyuk kita. Jangan sampai Allahu Akbar lalu terbayang yang tidak-tidak, bisik-bisik datang. Jadi kalau sudahlah sempurna seperti yang disebutkan ini, maka menjaga kekhusyuan, menjaga keyakinan, menjaga ikutnya kita kepada gerak, tak hanya pada geraknya imam, tapi juga pada semua yang bersifat zahir maupun batin. Tapi kalaulah 15-16 syarat ini kita tetapkan, mungkin tak akan solat berjamaah kita, karena banyak betul syarat. Tak ada yang imam, tak ada yang lulus fit and proper test imam, banyak betul syaratnya. Oleh sebab itu perlulah ini standarisasi yang dibuat oleh mazhab Syafi'i, idealnya begini. Tapi kalau tidak, maka ini tidak harga mati. Maka yang paling utama tadi adalah syarat-syarat yang utama. Islam, baligh, berakal, laki-laki, tak cacat pada ucapan membaca ayatnya, banyak bacaannya, orangnya warak. Adapun syarat-syarat yang tidak begitu penting, ini dapat dinomor sekian belas kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita kaji malam ini sebenarnya, kita memperhatikan urusan masjid, urusan kita bersama. Mengapa orang begitu sangat penting ketika mengkaji tentang masalah kepemimpinan daerah, mengangkat RT RW, padahal ini urusan duniawi, urusan yang hanya sekitar 5 tahun, urusan masalah KTP, tapi masalah akhirat orang kurang memperhatikan. Maka perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terpilihlah imam tadi, kita pilihlah, maka kita angkatlah dia imam ratib. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang bergantian. Setelah diangkat imam ratib, dia aturlah jadwalnya masing-masing, kapan kesempatan waktu dia, maka dialah yang memimpin salat. Siapapun yang datang ke sini tak layak. Diundang ustaz terkenal hebat dari Jakarta, datang dia tahu-tahu nyelonong dia maju ke depan jadi imam, itu orang jahil, tak paham fikih. Karena sesudah diangkat imam ratib, yang paling layak utama maju adalah imam ratib. Maka majulah imam ratib. Apa yang dia lakukan pertama? Meluruskan shaf. Karena Nabi mengatakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Bagaimana meluruskan shaf? Ujung tumit tepat di ujung garis shaf. Jadi yang rata itu bukan ujung kaki. Selalu banyak saya tengok orang meratakan, mari luruskan shaf, lalu dia pahami meluruskan shaf ujung kaki yang dia ratakan. Inilah garis shaf, ujung kaki yang diratakan gini. Enggak, bukan ujung kakinya diratakan, tapi ujung tumit tepat di belakang. Jadi kalau kita jadikanlah ujung karpet ini sebagai garis shaf, maka semua tumit ini tepat di ujung karpet. Adapun ujungnya di depan itu tak penting, karena tentulah macam-macam. Kalau kakinya panjang, kena juga ke depan. Kalau kakinya pendek, ke belakang. Tapi yang penting tumitnya ini. Lalu kemudian rata, kata Anas bin Malik, qadamun bi qadamin wa mankibun bi mankibin. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Nabi selalu disampaikan saddul furaj, tutuplah celah sampai tak bercelah sama sekali. Jadi kalau imam mengatakan sawus sufuf, luruskanlah shaf, bukan berarti nengok ke depan. Saya selalulah salat berjamaah tengok imam, dia menyatakan sawus sufuf, dia nengok ke depan. Sawus sufuf fa inna tasbihatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Mana bisa menengok shaf? Kalau Nabi ya bisa di belakang. Mengucapkan sawu sufuf itu ditengok shaf orang. Tengok, baru sawu sufuf. Bukan sawu sufuf kita menengok kiblat. Bagaimana mau menengok shaf orang lurus tak lurus sawu sufuf? Sawu sufuf luruskanlah shaf, ditengok. Tapi tak pula terlalu detil betul hingga sampai ditengok. Seperti kejadian ada di satu masjid di Madinah. Jadi si imam ini orangnya sangat detil. Kalau sholat itu dia tak mau akad takbiratul ihram sebelum lurus betul shaf. Maka sebelum sholat dia berjalan dari ujung, tengoknya ke belakang, tumit ini rata tidak.
Rupanya karena terlalu lama ada satu makmum yang tak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Kudeta tak berdarah. Maknanya taklah sedetail seperti itu. Asal tengok sudah lurus rapat, tak ada celah langsung saja. Allahu Akbar. Inilah mengucap. Di mana letak niat? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu mestilah ada niat. Orang mendapatkan sesuai niatnya. Akan tetapi niat ini tak sepakat semua ulama mazhab. Menurut mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, niat itu sesaat sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram beberapa saat, di situlah dipasang niat bahwa kita ini sedang salat isya 4 rakaat mengikut imam. Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i niat itu letaknya di dalam takbiratul ihram. Dari mulai A sampai bar, disitulah letak niat. Disitulah dipasang bahwa saya salat 4 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Disitulah dipasang. Dua-dua ini dapat diikuti. Yang penting ada niat di dalam salat. Kemudian si imam pun membaca iftitah, kemudian dia baca Al-Fatihah. Boleh dibaca sir, boleh juga dibaca jahar. Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab ini, Syekh Wahbah Zuhaili mengarang satu kitab berjudul Al-Bidah Al-Munkarah. Dalam kitab itu beliau sebutkan bahwa dua-dua riwayatnya sama-sama sahih, baik yang sir maupun yang jahar, dapat dipakai dalam pengamalan sehari-hari. Jadi kalau orang yang baca sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah si imam mengucapkan amin atau tidak? Menurut mazhab Maliki tak mengucapkan amin. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, dia mengucapkan amin. Ketika dia mengucapkan amin, idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam mengucapkan amin, maka makmum pun ikut bersama-sama. Amin. Maknanya istajib ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Kemudian dia pun membaca ayat. Khusus dalam mazhab Syafi'i diberikan beberapa saat waktu kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Mengapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i si makmum wajib membaca Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tak membaca Fatihah. Tapi dalam mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah karena bacaan si imam sudah menjadi tanggung jawab si imam. Al-imam mujunnah, imam itu penanggung jawab, maka bacaan si imam sudah menjadi bacaan makmum. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i, imam makmum lain. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Mazhab Hanafi, bacaan si imam sudah menjadi bacaan si makmum, maka si makmum tak perlu baca. Tapi dalam mazhab Maliki, tengok dulu. Kalau solatnya solat sir, solat zuhur, solat asar, maka si imam baca Fatihah. Tapi kalau solatnya solat jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, si makmum tak perlu baca Fatihah. Mengapa pada solat jahar tak perlu baca Fatihah? Karena dia sudah mendengar bacaan si imam. Tapi pada solat sir, solat zuhur dan solat asar, dia baca karena dia tak dengar bacaan imam. Nah, jadi tiga-tiga ini saya sampaikan bukan mau membingungkan Bapak Ibu, tidak. Jadi nanti kalau ada orang berceramah atau pengajian, makmum tak perlu lagi baca Fatihah, kan sudah dibaca imam. Oh, ini mazhab Hanafi yang diambil. Kalau ada pula mengatakan imam itu kan dia hanya geraknya saja yang diikut, bacaannya kita tetap ikut. Makmum wajib baca Fatihah. Oh, mazhab Syafi'i dia ambil. Tapi kalau ada nanti membedakan, tengok dulu solat apa. Kalau solat sir, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena dia tak dengar bacaan imam. Tapi kalau solat maghrib, isya dan subuh, tak usah lagi baca karena dia sudah dengar bacaan imam. Nah, kita tahu, oh ini mazhab Maliki yang dia ambil.
Apapun. Ustadz yang mana sampai sekarang saya tetap membaca Al-Fatihah kalau menjadi makmum. Saya baca 2 tempat membacanya. Bisa dibaca setelah imam membaca amin. Ketika itulah kita baca. Bisa juga membacanya ikut bersama dengan imam. Waktu imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti ucapan imam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti. Jadi setelah dia baca wal maghdubi alaihim waladdallin, lalu sama-sama kita baca amin. Kita tak perlu lagi ikut, tak perlu lagi baca Fatihah karena kita sudah ikut membaca. 2 cara ini bisa dipakai. Setelah itu si imam pun membaca ayat. Apa standarisasi ayat? Karena ayat ini nanti kalau panjang bacaan imam, makmum komplain, dicarinya hadis untuk menolak si imam. Pak Imam, panjang betul ayat tu. Kan dalam hadis disebut, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaannya. Lalu si imam pun serba salah. Apa yang mau saya baca lagi? Panjang salah. Lalu bacanya terlalu pendek, makmum pun komplain. Mengapa pendek betul? Kami mau menikmati salat, tak khusyuk kami. Apa standar panjang dan pendek? Nabi tak ada menyebut. Tapi Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dibagi menjadi 3. Tiwalul mufassal, yang panjang, baru yang ausat, yang pertengahan, yang bawah qisarul mufassal, yang pendek. Yang pendek itu standarnya seukuran surat dari Alam Nashrah ke An-Nas. Itu yang pendek. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah standar yang pendek. Standar yang sedang itu dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Kira-kira 1 halaman lebih sedikit. Amma yatasaalun, ini yang pendek. Sedangkan yang panjang itu dari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat sampai surat sebelum amma yatasaalun. Jadi yang panjang dari Al-Hujurat sebelum amma. Yang sedang dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Yang pendek dari Alam Nashrah sampai An-Nas. Kapan dibaca yang panjang, kapan dibaca pendek, kapan dibaca yang sedang? Yang pendek dibaca pada solat maghrib karena waktunya singkat. Yang panjang dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Yang sedang dibaca pada solat isya dan solat asar. Nah, jadi nanti kalau solat isya ada imam yang membaca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan komplain. Dia masih standar. Nanti kalau solat subuh ada imam baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, masih standar. Karena Ar-Rahman itu masuk dari Al-Hujurat ke sampai amma yatasaalun. Inilah standar. Bagaimana nanti kalau ada yang membaca diambilnya Ali Imran atau Al-Baqarah? Boleh, tak salah. Tapi sebaiknya ini pun ijtihad Imam An-Nawawi supaya tak kacau umat. Karena standar panjang pendek itu apa? Inilah disebutkan Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Setelah itu dia pun rukuk. Rukuk ini pun apa pula standarnya? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia nukil pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menukil pula pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Qudamah menukil dari Ahmad bin Hanbal, menukil dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, tasbih baik sujud maupun ruku yang sempurna itu 7, yang sedang itu 5, yang pendek itu 3. Jadi kan nanti kalau imam kita ruku, dia baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 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 Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jangan komplain.
masih normal. Tapi kalau panjang lebih daripada 7 itu barulah dia sudah keluar. Justru yang dia sedang baca itu sempurna 7, yang sedang 5, yang pendek 3. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jangan asal kita komplain imam, karena kita selalu pakai yang paling pendek dengan napas yang paling pendek juga. Akhirnya kalau dia baca 5 dengan satu napas, satu tasbih, kita sudah merasa cukup lama, padahal tidak. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kata yang menyambut di belakang. Kalau pakai muballigh artinya penyampai suara. Zaman dulu belum ada mikrofon masuk masjid. Lalu bagaimana suara itu bisa sampai ke belakang? Ada muballigh di belakang. Allahu Akbar, kata imam. Lalu sampaikan Allahu Akbar. Sampai suara habis di belakang, ada lagi muballigh. Allahu Akbar, sampai ke belakang. Tapi khusus pada sami Allahu liman hamidah, si muballigh tak menyebut sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada tegaknya, tak langsung enggak, tapi tegak. Hatta tatma'inna qa'iman, kata Nabi, sampai engkau tegak. Sami Allahu liman hamidah. Ada masa limit rentang waktu tegak sebentar. Hatta tatma'inna qa'iman. Setelah itu barulah sujud. Sujud pun sama juga 7, sempurna 5, sedang 3, paling sedikit. Kita pilih salah satu, ini pun baik. Setelah itu dihitunglah sudah 1 rakaat. Kemudian tasyahud pada rakaat kedua pada maghrib, isya dan asar. Kemudian pula zuhur, juga kemudian tasyahud akhir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu barulah salam, maka selesailah salat yang didefinisikan dengan aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, kemudian ditutup dengan salam, berakhirlah salat. Adapun zikir setelah salat, maka itu di luar salat, karena definisi salat sampai salam. Maka setelah itu zikir. Adapun tentang zikir setelah salat antara sir dan jahar, dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi disebutkan dianjurkan menjaharkan zikir. Kenapa begitu? Berdasarkan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Abdullah ibnu Abbas, al-jahru bidzikri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahar zikir sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Abdullah bin Abbas, saya tahu Nabi itu selesai salat bersama sahabat karena saya dengar suara takbir dari luar masjid. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, karena Abdullah bin Abbas itu umurnya ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Masih anak muda. Waktu suatu ketika dia di luar masjid, lalu dia katakan, saya tahu Nabi dan para sahabat selesai salat karena saya mendengar suara takbir dari dalam masjid. Artinya, kalaulah dibacanya takbir itu dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mungkin dengar, pasti dilafazkannya Allahu Akbar. Andai pun bacaannya seperti yang saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mungkin juga dengar, karena waktu itu mikrofon belum ada Masjid Nabawi. Pasti suara mengucapkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah didengar bapak di luar. Kalau hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mungkin dengar. Nah, ini dalil yang mengatakan zikir jahar. Adapun yang berpedoman kepada zikir sir, maka dia berdalil dengan dalil-dalil lain yang mengatakan sir. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah. Bagi yang membaca jahar, terserah dia jahar. Bagi yang sir, terserah dia bahasa sir. Tidak salahkan. Yang tak boleh itu ada orang membuat-buat amalan, tak satu ulama pun membenarkan. Itulah baru sepakat semua mengatakannya salah, barulah dia dapat kita katakan salah. Selama masih dilaksanakan oleh sebagian mazhab, maka tak dapat dikatakan salah. Oleh sebab itu sangat baik mengkaji kitab perbandingan mazhab.
Di Islamic Center Bangkinang dulu diajarkan oleh Ustadz Mawardi Muhammad Saleh kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Fikih perbandingan mazhab tertua dikarang oleh Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini ahli fikih tapi juga ahli filsafat. Makanya nama dia di Eropa diabadikan orang sebagai Averroes. Averroes itu Ibnu Rushd. Payah orang itu menyebut Ibnu Rushd karena banyak makan babi, jadi Ibnu Rushd payah, ini Averroes. Patungnya masih ada sampai sekarang di Spanyol, patung Averroes, Ibnu Rushd. Ternyata di samping ahli filsafat, dia pun mengarang juga kitab fikih perbandingan mazhab, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di Gontor ini dijadikan buku bacaan. Kemudian pada masa belakangan disusun pula oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Al-Fiqhul Islami ala Madzahibil Arba'ah, fikih Islam versi 4 mazhab. Tapi yang paling lengkap belakangan disusun oleh Syekh Wahbah Zuhaili, dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, gelar doktornya dari Universitas Al-Azhar. Dia susun Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya, sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris 11 jilid dan sudah pula diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Gema Insani Press Jakarta. Saya melihatnya ada di toko buku. Maka sangat baik buku ini dikaji, dibaca. Kalau tak paham tanya kepada, insyaallah di Pekanbaru banyak sekali guru kita yang paham fikih. Di Masjid Agung An-Nur ada Ustaz Samsudin Muir LCMA, ada Ustaz Masriadi Hasan LCMA, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, para ahli fikih. Maka kita tanyakan yang kita tak paham, kita baca sendiri, mana yang tak paham coret. Ini untuk membantu kita memahami ibadah supaya tak menyalah-nyalahkan, karena dalam Islam ini banyak sekali perbedaan mazhab, tapi tak membuat kita menjadi terpecah belah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita malam ini yang berkaitan tentang syarat imam. Setelah para imam tadi cukup syarat, lalu ketika berkumpul siapa yang paling layak maju, dan kita juga bahas sedikit tentang pelaksanaan salat terhitung 1 rakaat yang diikuti oleh makmum bersama imam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah melaksanakan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema yang kita kaji malam ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.